Okay, we go on to number 16. 4 question left. Sabar ya, semangat belajarnya. 16. What motivates the writer to write the passage? Apa yang memotivasi si penulis untuk nulis paragraf ini? Apa sih kira-kira maunya si penulis kayak gitu ya? A. Indonesia Education Service has ranked better than the year before. No, of course, di sini nggak ada kata-kata yang ngebahas bahwasanya pendidikan di Indonesia itu lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nggak ada kata-kata tahun 2015 ranknya Indonesia tuh 75% dan 2015 77%. Yang dibahas di sini hanya tahun 2016 saja, yang mana ranknya itu lower. Soalnya dia 77% itu ya, nggak ada ngebahas tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Berarti A is totally no. B. Education service Indonesia is still worrisome. Pendidikan di Indonesia atau service di Indonesia itu masih mengkhawatirkan. Apakah iya? Ya, bisa jadi ya mengkhawatirkan. Makanya dituliskan kenapa dia mengkhawatirkan. Akhirnya diberikan contoh lah, soalnya ada banyak yang harus di-fix atau harus diselesaikan oleh pemerintah kayak gitu. Tapi kita lihat untuk pilihan yang C, D, and E. C. Indonesia teachers need to get more trainings. Iya, seharusnya emang need to get more trainings, tapi based on text nggak ada kata-kata Indonesia teacher itu butuh training kayak gitu. Berarti C is not the right answer. D. Child unfriendly environment harms our students. It's not ya, berarti kan nggak cuma tentang child unfriendly environment aja, berarti ini udah pasti salah. E. Many schools Indonesia need immediate fix. Many schools, which schools that you mean? They don't mention, maksudnya di sini nggak ada yang mention. Many schools Indonesia need immediate fix yang seperti apa? It's too general buat itu kayak gitu kan. Berarti A juga is not the right answer. So we got the right answer. Education service Indonesia is still worrisome, atau B ya jawabannya. Okay, for number 17 itu udah paragraf baru lagi ya, maksudnya dia udah nggak teks yang sebelumnya, it's a new text. Jadi kita harus ngebahas what does the writer want, kayak apa sih yang dibahas oleh si penulis. Okay, let's see for the first paragraph. For the first paragraph. Okay, in response, recently some schools have turned to mindfulness-based program as way to alleviate stress among their students. Jadi banyak banget akhir-akhir ini some schools atau banyak sekolah mereka itu menggunakan program atau mengikuti program mindfulness based atau meditasi ya, program kayak meditasi kayak gitulah istilahnya, mindfulness. I'm so sorry my writing guys. Meditasi. Okay, as way to alleviate stress among their students. Berarti alleviate itu artinya apa? Untuk mengurangi stres yang terjadi di beberapa siswa kayak gitu. These programs could benefit from more research into what activities students find most useful. In a pilot student led by the University of Washington, researchers explored art-based mindfulness. Art-based mindfulness itu ya sama saja sih, tapi dia lebih ke art atau ada unsur-unsur artnya kayak gitu ya. Activities that schools could use to reduce headache, untuk mengurangi headache, pusing. A common side effect of stress in adolescent girls, atau di gadis-gadis cewek-cewek yang mereka beranjak dewasa lah istilahnya ya. The test group of 8 teenage girls gave feedback on which activity they preferred. Jadi mereka tuh melakukan research dan itu diikuti oleh 8 teenage girl atau anak-anak yang teenager 8 orang kayak gitu, and give feedback on which activity they prefer, kegiatan apa yang mereka prefer, yang mereka lebih suka kayak gitu kan. After 3 weeks of twice weekly mindfulness, berarti selama 3 minggu, dimana 1 minggunya itu 3 minggu kan, dalam 1 minggunya itu ada twice weekly mindfulness, ada 1 minggunya itu 2 kali
2 kali program gitu ya. And art therapy session, jadi ada mindfulness sama art therapy session. Berarti ini ada meditasi, di 2 pertemuan ini ada meditasi sama art therapy. Oke, art therapy. The girls reported experiencing significantly fewer headache. Fever berarti lebih dikit ya, jadi headache-nya berkurang atau pusingnya berkurang. At the beginning of the study, the girls reported 7.38 headache on average within the previous 2-week period. At the end of the study, the number had dropped to 4.63. Jadi yang awalnya tingkat kepusingan mereka itu 7,38, akhirnya dalam at the end of the study, berarti dalam waktu 3 minggu itu sudah turun menjadi 4,63. Almost a 40% decrease, hampir 40% pengurangannya kayak gitu, turunnya kayak gitu kan. This drop remained even 7 weeks. Am I right? Okay, even 7 weeks after the study had ended. The researcher published their findings May 22 in the journal Art Therapy. Jadi setelah itu researcher mulai publish penemuannya ini ya, publish tentang adanya meditasi dan art therapy untuk mengurangi stres mereka. Setelah itu paragraf selanjutnya, the therapy recruited 8 girls between the age of 14 to 17 from a high school in Seattle. All of the participants reported experiencing 3 or more headaches not related to injury. Berarti dari 8 siswa itu yang mana mereka umurnya dari 14 ke 17-an ya, all the participants reported bahwasanya maksudnya stres atau pusing yang mereka hadapi itu not related, gak ada hubungannya sama injury atau gak ada hubungannya sama injury. Itu apa sih? Maksudnya injury itu mereka apa sih injury? Injury means related to any, injury guys. Injury kan like, jadi kamu pusingnya itu dikarenakan kamu pernah jatuh atau kamu pernah kebentur kayak gitu loh. Jadi nggak ada hubungannya sama itu sama sekali. Within 2-week period, and 5 of the 8 mentions tension or stress as the main reason for headache. Jadi stresnya itu atau headache-nya itu mereka tuh lebih dikarenakan gara-gara stres. Stres itu main reasonnya. Jadi penyebab utamanya mereka headache atau pusing itu dikarenakan stres. Oke. During the program, the student met twice a week. Jadi selama 3 minggu itu ya, dijelaskan lagi di sini. The student met twice a week for 50 minutes. Jadi selama 2 kali ini jangka waktunya itu 50 menit di setiap pertemuan. A 50-minute session with the research team. The session will begin with an activity in which students would map where they were feeling stress on a drawing of body. Oh, jadi yang dimaksud art therapy itu nanti mereka itu disuruh gambar, jadi kayak gambar badannya mereka, dan mereka tuh ngerasa yang mereka feeling stress atau in which student would map where they were feeling stress. Mereka ngerasa stres itu di bagian mana gitu kan ya. Jadi mereka maksudnya ada body kayak gitu kan, ada gambar body dan mereka hanya kayak menandain di yang mana aja mereka feeling not good kayak gitu. Then the teens would participate in mindfulness and art activities before closing the session with another body map. Jadi selain itu juga ada kegiatan meditasi itu ya. Oke, number 17, the question is, in which paragraph does the author emphasize atau menekankan the effect of art therapy on students' health? The art therapy on students' health itu ditegaskan di paragraf berapa? Ya pasti tahu ya, itu ada di paragraf 3. Soalnya mereka menjelaskan tentang kegiatan mindfulness sama art therapy itu sudah mulai menurun, atau efeknya setelah melakukan meditasi dan art therapy itu di mana. Nah, dan di sini ini kan udah dijelaskan 7,38 4.63. Jadi jawabannya adalah C3. Soalnya kalau 1 dia cuma ngebahas tentang mindfulness-nya aja, pengenalannya aja, berarti bukan. Yang paragraf 2 itu juga dia ngebahas tentang di universitas mana, tentang penemuannya, tentang research-nya, berarti juga bukan jawabannya. Sedangkan yang D yang 4 itu dia membahas tentang apa sih maksudnya periode ketika dia melakukan meditasi dan art therapy, berarti juga bukan. Dan yang I itu lebih ke
ini apa namanya yang dilakukan ketika meditasi atau terapi itu apa aja, yaitu dengan adanya body map kayak gitu kan. Tadi itu ngebahas tentang body map. Oke, berarti we got the answer C. Oke, we go on to number 18. Untuk nomor 18 masih dengan sama ya, tentang art therapy dan mindfulness atau tentang meditasi. Yang ditanyakan adalah, why does the author state the art therapy can reduce the headache of student? Kenapa di author itu menstatekan atau dia mengasih statement bahwasanya art therapy itu dapat mengurangi adanya headache atau pusing kayak gitu bagi students. Apakah art therapy hasn't been research? Kalau belum di research nggak mungkin si author itu bilang kayak gitu ya kan, makanya di research dulu, akhirnya dia ngasih tahu bahwasanya art therapy ternyata bisa mengurangi atau mereduce adanya pusing kayak gitu. Berarti A is not the right answer. B, some researchers suggest that art therapy can be used to reduce headache. Ya bisa jadi ya, soalnya some researchers tadi mensuggest atau mengasih saran bahwasanya art therapy can be used to reduce headache. Tadi juga udah dibahas di sini bahwasanya art therapy itu mengurangi rasa stres. Mana tadi? Ya ini ya. Oke, itu udah ada. Tapi kita lihat yang C, D, dan E. The therapy session gives significant effect on student headache. The therapy session gives significant effect on students headache. Enggak ya? Ya emang kasih signifikan, cuma autornya kan bilang state kayak gitu gara-gara researchernya ngasih suggestion kayak gitu. Berarti C is not the right answer. D, the teens are easier to observe than adult. Nggak ada pembahasan bahwasanya yang mana, atau kita nggak ada compare antara yang lebih gampang untuk diobservasi itu yang teens atau yang adult. Soalnya di sini bahasnya cuma adolescent girls aja. Berarti D is not the right answer. E, the objects of the research are those who have traumatic event. Enggak ya, kita nggak bahas sama sekali tentang traumatic event. Jadi E is not the right answer. So we got the right answer is that some researchers suggest that art therapy can be used to reduce headache. Makanya akhirnya si penulis ini mengasih statement bahwasanya art therapy bisa mengurangi rasa pusing seperti itu. Okay, for number 19. Okay, finally. Masih kurang satu ternyata. Yes, 19-20. Number 19, what conclusion? Konklusi ya, berarti konklusi dari paragraf ini. Can we draw about the effect of art therapy on students who have experienced injury? Jadi efek apa yang dapat kita ambil, yang kita dapatkan dari art therapy on students who have experienced injury. Jadi headache yang disebabkan oleh injury kayak tadi ya. Wait a minute, tadi di paragraf berapa? Di paragraf 3. 1, 2, 3. Ini ya, paragraf ini pokoknya. Ini. Dia ngebahas bahwasanya ada kata-kata all of the participants reported experiencing 3 or more headache not related to an injury. Jadi nggak ada hubungannya sama injury. Sedangkan yang ditanyakan adalah mereka yang experience injury. Padahal nggak ada pembahasan tentang mereka yang headache karena injury itu kayak gini. No at all, no discussion about that moment idea kayak gitu kan. Berarti tapi kita lihat dulu dari multiple choicesnya. A, art therapy works better on them. Nggak cuma art therapy ya, juga ada meditasi, mindfulness based. Berarti it's not the right answer. Their headache is severer than ordinary students. Nggak ada severe itu lebih parah gitu kan. Their ini kembali ke siapa? Padahal kan kita bahas students dan ordinary students. Ordinary students itu students yang biasa-biasa aja yang seperti apa emang. Berarti B is not the right answer. Dan C, no information is given about the effects. Ya bisa jadi ya kan, soalnya tadi nggak ada setelah melakukan tes kayak gitu dari beberapa siswa, mereka nggak ada yang bilang bahwasanya stres yang mereka miliki atau headache yang mereka miliki itu dikarenakan injury, tapi lebih dikarenakan stres kayak gitu kan. Tapi kita keep dulu sih di no student with injury was included in the research. No student with injury was included in research. Kita nggak tahu ya students itu dikarenakan injury atau enggak kayak gitu, tapi mereka bilangnya kebanyakan dari mereka stres pusing itu gara-gara stres kayak gitu ya emang. Tapi ini secara implisit ya,
Yang dimaksud, yang diminta adalah based on text, kayak gitu. Berarti D is not the right answer. E, art therapy doesn't work on the work ya. Makanya dia si penulis ini nulis bilang bahwasanya untuk mengurangi rasa pusing kita harus mengikuti mindfulness based atau menggunakan art therapy, art activities. Oke. Jawabannya berarti kita temukan jawabannya adalah no information is given about the effect. Gak ada efek yang didapatkan dari anak-anak atau dari siswa yang mereka mengalami headache, mengalami pusing dikarenakan experience atau mengalami injury. Oke. Okay, we go on for the last number finally. Yay. Number 20. Which reader can benefit from the passage? Which reader can benefit, yang mendapatkan manfaatnya? Reader yang seperti apa? Pembaca yang seperti apa yang mendapatkan manfaat dari passage yang sudah dijelaskan ini? Kalau untuk soal nomor 20 ini sering banget aku jelaskan bahwasanya ada dua contoh soal, ada dua kind of questions. Yang pertama, who need to read the passage, kayak gitu. Who need, ya semuanya butuh gitu kan. Kalau who need ya siapa, informasi bacaan ya semua readers itu bisa baca gitu kan. Tapi kalau siapa yang mendapatkan manfaatnya, who can benefit most gitu kan, yang paling bisa dapat manfaatnya, ya berarti yang lebih spesifik teks ini tujuannya untuk siapa, kayak gitu kan. Berarti kita langsung aja jawab soalnya, yaitu students with headache. Soalnya di semua ini yang dibahas intinya adalah student yang mereka mengalami pusing ya, disebabkan apa? Disebabkan stres. Kalau cuma researcher enggak ya, researcher nggak butuh ya. Student yang seperti apa? Injured students kita nggak bahas sama sekali tentang injured student. Bahasnya cuma tentang students with headache, kayak gitu, bukan students yang injured. Terus teachers, we don't talk about teachers anymore, kayak gitu kan. So we got the right answer D for number 20. Thank you guys. See you. That's all from me.